Halo, selamat malam. Selamat datang di Wall Podcast. Ini adalah episode ke-33 sampai 34 dari bulan Mei 2021. Sekarang tanggal 15 jam 10.34, jam setengah 11 malam. Balik lagi seperti biasa, aku ditemani oleh Mbak Jennifer. Halo Mbak Jennifer. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga. Kayaknya kita udah beberapa episode terakhir nih ngomongnya Udah, bareng terus ya. iya, udah kayaknya udah klop banget gitu. Iya apa Mbak Jennifer mau sekalian jadi apa namanya pembantu host itu co-host gitu gimana? Gak usah jadi narasumber lagi. Anjay, bisa sih, bisa diobrolin nanti ya. Iya, tapi nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai gaji. Anjay. Oke, back to topik kali ini aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang sebenarnya udah kita rasakan lama, ini udah hampir lebih dari setahun malah ini ya, udah setahun setengah gitu. Gejala atau dampak apa sih yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan bersosial, kehidupan kuliah mungkin karena pandemi sekarang ini. Langsung aja nih ya Mbak Jennifer, menurut Mbak Jennifer sendiri kuliah online, kuliah daring sekarang yang Mbak Jennifer rasakan itu plus minusnya apa sih dibandingkan dulu mungkin awal semester kan pasti belum COVID enak gitu ya buat dijalanin. Kalau sekarang plus minusnya apa sih gitu? Kalau plusnya itu mungkin bisa apa ya? Bisa nggak jauh-jauh ke luar kota, ke kampusnya gitu. Bisa dari rumah, bisa sambil nyantai gitu. Terus kalau ada tugas nanti bisa ini kayak sambil browsing nggak ketahuan dosen gitu pas UAS pas UTS. Tapi kalau untuk minusnya itu nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa kumpul sama teman-teman yang dulunya bisa langsung tatap muka offline, terus pas presentasi itu bisa saling apa ya, dipermalukan di depan dosen gitu. Kalau sekarang mah nggak bisa, apa-apa serba online. Terus waktunya juga terbatas, nggak bisa selama pas offline gitu. Jadi belajar online itu menurut Mbak Jennifer sendiri efektif nggak sih bagi seorang mahasiswa gitu kan? Kayak kalau aku sendiri nih kan eh, ngerasain kuliah sama sekali nggak ada onlinenya, nggak ngerasain daring offline terus itu kan menurutku mata kuliah nih susah banget gitu masuk ke otak karena ya kalau di dalam kelas apalagi yang berhubungan dengan angka gitu pasti itu ngantuk gitu. Kalau online nih gimana gitu menurut Mbak Jennifer? Kalau kelas aja yang ada angkanya ngantuk, kalau online gimana gitu? Kalau tatap mukanya via Zoom atau Google Meet gitu gimana? Iya, kalau dengan via Zoom, Google Meet gitu kan pasti dijelasin lewat online kan. Itu ada enak sama enggaknya sih. Kalau enggak enaknya itu ya kadang nggak nyambung pas dosennya yang ngejelasin. Apalagi yang dosennya ini masih muda, sama-sama muda, ketemu anak muda gitu kan. Pasti kayak pengalaman untuk ngajar ke orang itu kurang gitu kan. Masih kayak takut-takut lah, mungkin masih malu-malu gitu kan. Itu tuh kayak rasanya kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Jadi dosennya ngejelasin itu cepet banget gitu kan. Mungkin menurut beliau itu udah disampaikan dengan baik. Nah, tapi menurut mahasiswa sendiri itu kita tuh nerimanya kayak, hah, apa tadi yang disampaikan apa ya gitu. Karena Kayak masih saking kencengnya. kebingungan. Gitu. Terus kalau enaknya ya apa ya, kalau aku sendiri sih kadang enaknya bisa sambil rebahan, apalagi kalau dosennya itu nggak mengharuskan untuk on kamera gitu kan, bisa sambil rebahan. Tapi nggak enaknya nanti kalau pas ada materi yang nggak mudeng, ya udah ketinggalan jauh. Dan ketinggalannya itu kan kalau biasanya kita offline nih kita masih bisa tanya temen ada bukunya gitu kan. Iya. Kalau online kayak gini kalau nggak nge-record nih misalnya kita lupa banget nih, manusia kan ya tempatnya salah gitu kan. Iya, Lupa nggak nge-record, terus lupa temen juga nggak nge-record, terus kita sama teman-teman yang lain nggak deket, itu susah nggak sih Mbak kayak gitu? susah banget lah. Apalagi kayak apa ya, temennya udah susah dihubungin, dosennya juga agak killer-killer gimana gitu.
ya mau nggak mau ya udah bodo amat sama pasrah aja lah ya. Kalau misalkan nggak mudeng sama materinya, ntar pas ada tugas ujung-ujungnya mungkin join sama teman gitu. Jadi penilaian juga kalau di kuliah daring kayak gini kita kayak nggak bisa nentukan kira-kira nilai kita dapat berapa, karena menurutku pribadi nih yang udah mahasiswa lama gitu kan, kalau dulu kan kita kuliah offline tuh berdasarkan omongan kita ke dosen waktu ujian, tulisan kita bagaimana gitu pemahaman materinya. Sedangkan sekarang materi dikasih via Zoom atau via tulisan, otomatis kita ya namanya murid ke guru pasti ngikutin apa kata gurunya, dan kita lebih sempit gak sih pemahamannya karena itu gitu? Iya. Atau gimana? Ini Mbak kan yang ngerasain kuliah di zaman pandemi. Kalau aku kan kuliahnya udah lama gitu. Jadi kayak menurutku enaknya zaman dulu tuh pendapat kita sama dosen bisa beda karena ya itu pemikirannya langsung masuk gitu, langsung dituliskan di papan tulis atau langsung dikasih tahu secara langsung gitu kan. Jadi yang kita tulis di buku ya sepemahaman kita. Kalau yang sekarang itu gimana, Mbak? Untuk yang sekarang itu dari dosennya ngasih nilai berapa itu kayak yang penting hadir pas online itu sama rajin-rajin ngerjain tugas itu sih. Tapi yang nggak tahu, nggak bisa nebak angkanya berapa, soalnya kan itu pasti ada kendala kayak misalkan jaringan gitu kan. Terus atau enggak apanya gitu kayak nggak punya paketan gitu yang bikin apa nggak yakin sama nilainya bisa naik sama stabil itu ya cuma di jaringan itu. Pernah nggak sih ngalamin kayak waktu ujian nih, anggaplah ujiannya tatap muka yang ngapalin bahasa Inggris atau apalah gitu kan, yang ujiannya itu harus ngapalin, harus tatap muka atau presentasi, dan tiba-tiba jaringan tersendat terus gara-gara itu nilainya dapat jelek. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, Mbak ya? Iya, selama ini mungkin gak pernah sih. Ya jangan sampai jangan sampai kayak gitu, ntar kan takutnya juga in resiko ke nilai juga gitu ya. Pastikan wifi-nya atau jaringan HP-nya itu lancar stabil biar nilainya tetap ada gitu, meskipun dapat C atau B gitu yang penting ada nilainya gitu, jangan sampai kosong. Ya oke, itu kan kita ambil perspektifnya ini dari orang-orang yang tinggal di perkotaan. Nah ini sementara aku sendiri kan berasal backgroundnya dari desa. Nah adikku di rumah itu juga kadang ngerasain yang namanya ketika mati lampu, tower itu juga nggak ada sinyal langsung gitu. Kalau di sini kita kan 6 jam setelah itu kan, atau 7 jam. Nah kayak gitu itu, jadi gurunya itu bingung gitu loh mau ngasih nilai berapa. Apakah si anak ini beneran mati lampu kendalanya atau memang males ngerjain, kan ada yang kayak gitu, dua tipe tuh. Nah itu juga bikin bikin apa ya, clueless atau bikin pikiran tersendiri ke sang guru, dan itu nggak asik banget sih ya. Aku paham di masa pandemi kita susah, kita nggak bisa buat bertemu secara langsung karena itu bisa menyebarkan virus gitu kan. Cuman kendalanya ya itu tadi, manusia kan sifatnya bisa aja dia jujur memang karena mati lampu, atau kendala lainnya bisa aja karena dia bohong juga kan. Iya. Oke, itu kalau di sekitar dunia perkuliahan lah, kulit-kulitnya kita buka yang itu kan. Kalau di dunia sosial sendiri, Mbak, nah ini kan baru hari ketiga Lebaran ya. Minal aijin wal faizin buat kalian ya guys. Maaf kalau di sampai episode ke-30-an kita masih banyak salah kata, aku masih banyak salah kata, masih banyak bahasa-bahasa yang mungkin rancu atau pembahasan yang muter-muter di situ aja karena ya isi otak emang begitulah gitu. Oke, lanjut. Ini di dunia sosial nih. Mungkin kita bilang semasa SMA kan Mbak Jennifer pasti punya teman toh, banyak, dan waktu itu kayak tiap hari ketemu langsung gitu kan. Terus pas udah kuliah kayak gini nggak bisa pulang, nggak bisa balik ke kampung halaman buat ketemu mereka lagi Lebaran gitu kan. Itu perasaan Mbak Jennifer sendiri gimana? Apakah biasa aja atau sedih atau gimana nggak bisa ketemu temen karena emang lagi ada pembatasan lah gitu? Ya kalau dibilang sedih ya sedih, soalnya kan nggak ketemu gitu kan, udah nggak ketemu berapa tahun gitu. Terus pas mau ikut reunian itu nggak bisa kayak gitu tuh, rasanya kayak sakit banget gitu tapi nggak berdarah gitu. Terus paling paling nggak
telepon, terus lebih halal lewat Zoom, Google Meet gitu sih, sama di grup gitu kayak anak-anak yang lain nih ngebahasnya kapan kita ketemu, kapan reunian gini-gini, main ke rumah siapa gini-gini ya. Yang nggak bisa datang ini cuma bisanya nyimak aja sama minta maaf ya nggak bisa datang gini gitu. Ya udah cuma itu aja sih, sedih yang paling utama. Tapi to be honest nih ya, Mbak Jennifer sendiri ngerasa bener-bener puas nggak sih setelah ngelakuin telewicara terus tatap muka dari video bareng teman-teman lama gitu kan? Biasanya ketemu tatap muka nih, ngobrol langsung, kita kayak biasanya nggak ada jaim-jaimnya lah gitu kan. Terus kita via video harus jaga sikap karena kita nggak tahu di belakangnya, di sekitarnya ada siapa tau kan gitu. Itu bener-bener ngerasa puas nggak sih Mbak kalau dari telepon atau video call atau dari grup gitu? Nggak puas sih, soalnya nggak ketemu langsung, nggak ngerasain vibesnya mereka hadir. Kayak biasanya kan ngumpul terus makan, terus habis itu kemana jalan-jalan kayak gitu. Nah sedangkan kalau lewat online gini nggak bisa kayak gitu. Sedih lah pokoknya kalau dibayangin tuh, kayak cuma bisa buka-buka foto-foto yang lama gitu aja. Lihat-lihat lagi galeri-galeri gitu ya. Tuh. Tapi juga nih, karena kan ya sekarang berkenalan nggak setradisional dulu lagi. Kita udah ada masa transisi dari yang dulunya harus hey bro, hai sis gitu, salaman tangan dulu. Kalau sekarang kan Sekarang banyak caranya untuk berkenalan. bisa via media sosial gitu. Menurut Mbak Jennifer sendiri nih, yang mungkin udah berkenalan dengan beberapa orang di media sosial gitu kan, kita anggapnya itu efektif nggak sih buat menjalin pertemanan? Apalagi kita kemarin udah sempat bahas tentang ghosting, udah sempat bahas tentang FWB. Kita pernah bahas nggak sih? Itu beda waktu sendiri. Pernah ya? Iya. Ya kayak gitulah intinya, kenalannya virtual tapi bapernya asli gitu. Iya, sakit hatinya langsung terasa. Nah itu dari sisi Mbak Jennifer sendiri, transisi kenalan dari yang tradisional ke digital kayak gini tuh gimana sebagai anak milenial tuh, pandangan Mbak Jennifer ke hal ini gimana gitu? Kalau dibilang efektif ya kurang efektif sih, soalnya kan belum tentu semuanya bisa dari online bisa ketemu langsung gitu kan. Nah kalau menurut aku sendiri yang paling efektif banget itu kalau kenalannya dari online terus dibawa ke real life. Nah pas di real life itu nanti bisa kayak sering-sering ketemu, ngopi, nongkrong kayak gitu. Itu yang baru efektif. Kalau yang cuma sekedar virtual ya nggak efektif. Iya bener sih nggak efektif. Tapi lah kok ada gitu loh, lah kok ada ternyata orang yang bapernya itu di real life gitu, padahal kenalnya sebatas virtual. Even kita nggak tahu gitu fotonya yang dipasang atau suaranya yang dikirim itu beneran asli. Toh sekarang banyak aplikasi pengubah suara, pengubah foto, tapi beneran gitu bapernya. Mungkin dari sisi Mbak Jennifer sendiri ada yang bisa diceritakan atau enggak tentang hal-hal semacam itu gitu? Karena pandemi ini dasarnya ya. Nggak ada sih. Mungkin ya balik lagi sama yang topik kemarin yang pas waktu kita bahas ghosting itu. Iya. Yang penting ini jangan baper lah ya, jangan pakai hati, jangan pakai perasaan. Iya. Kuncinya cuma itu. Nah ini sih Mbak yang aku dapatkan nih sepengamatanku, pengalaman juga selama 1,5 tahun berada di pandemi. Nah itu karena kita gabut, terus kita kayak berusaha bukan sepil sih, kayak berusaha nyari orang yang pingin dijadikan temen. Terus rasa penasaran itu ada, terus bisa beneran baper gitu. Kayak even aku juga pernah gitu, sesekali kayak ketemu sama orang baru, kita nggak tahu, aku cuman dari medianya aja nggak tahu itu beneran dia apa enggak, tapi karena ketikannya itu kita anggaplah ketikan ganteng, ketikan cantik gitu kan, yang bahasa Indonesianya bagus gitu kan, beneran itu bisa kebawa sampai real life padahal sama sekali nggak ketemu. Tiap kali diajak ketemu, kalau Mbak Jennifer tadi bilang itu efektif kan, kalau ketemu. Nah kalau di kasusku tiap kali diajak ketemu tuh kayak nggak bisa mengatasnamakan iya sekarang lagi pandemi, emang bener masuk akal.
Tapi itu juga menahan kita supaya bisa lebih deket sama dia gitu. Jadi deketnya cuma sebatas di media sosial, dan itu nggak asik banget sih. Pernah ngerasain hal-hal kayak gitu juga gitu? Kalau untuk hal yang seperti itu tuh jarang sih. Itu bukannya Mas sendiri ya? Apa? Seperti yang pernah diceritakan Ya waktu kan, itu. ini kan aku ceritakan aku tadi memang gimana sih? Ih, Mbak Jennifernya kurang fokus, kayaknya kurang minum. Oke, Kurang kita minum. kita akhirin sampai di sini aja deh ya kalau gitu ya. Kurang minum kan? Oke, makasih guys sudah mau dengerin podcast sebentar aja, beberapa menit aja. Ini cuman ya buat apa ya? Ekstravaganza lah istilahnya ya. Buat ini ngilangin penat kalian eh, selama 3 hari ini yang udah makan ketupat, makan bakso, makan apapun di hari raya. Iya, karena aku juga yakin di luar sana ada banyak keresahan-keresahan yang sama. Ini kami masih ngambil dari sisi pribadi sama kuliah pertemanan gitu kan. Pasti di luar sana masih banyak cerita-cerita lain yang karena pandemi yang harusnya A jadi B karena banyak perubahan yang terjadi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya yang nggak tahu dibikin kapan seperti biasa. Mbak Jennifer, sampai jumpain dulu dong penonton-penonton kita. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu buat dengerin podcast ini ya kan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari aku Jennifer yang belum berkeluarga. Oke, dadah, selamat malam guys.